Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus, Allah yang kekal, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami, hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 7 yang berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini mari kita bersama merenungkan pembacaan firman Tuhan ini. Pesan kita hari ini adalah tentang pentingnya hidup dalam kekuatan Roh Kudus dan mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi. Hidup ini dipenuhi dengan tantangan, masalah, dan persoalan yang dapat melemahkan setiap orang. Siapapun kita, tua atau muda, miskin atau kaya, terpelajar atau tidak, atasan atau bawahan, kita semua tidak luput dari pergumulan hidup. Ada hari-hari di mana hati terasa berat, langkah terasa lelah, dan masa depan terlihat samar. Tetapi sebagai orang percaya, kita perlu memahami satu kebenaran yang sangat penting, yaitu bahwa kita memiliki sumber kekuatan yang tidak terbatas di dalam Tuhan. Kita tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Oleh karena itu, marilah kita menjalani hidup dengan penuh keyakinan bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu mungkin, dan Tuhan akan memberi kekuatan yang kita perlukan untuk menghadapi setiap persoalan hidup kita. Yang pertama, hidup mengandalkan Tuhan. Kita seringkali merasa lemah dan kewalahan oleh permasalahan hidup, masalah ekonomi, keluarga, kesehatan, pekerjaan, dan masa depan seringkali menekan pikiran dan perasaan kita. Namun ketika kita memilih untuk hidup dalam kekuatan Roh Kudus, kita menyadari bahwa kita tidak harus menghadapi semua itu sendirian. Mengandalkan Tuhan berarti mengakui keterbatasan kita dan membiarkan Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Mengandalkan Tuhan bukan berarti kita tidak berusaha, tetapi berarti kita menyerahkan hasil dan arah hidup kita kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, kita dapat mempercayai janji Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, segala sesuatu dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Ini berarti bahwa di dalam Kristus kita diberi kemampuan untuk bertahan, melangkah dan menang. Mengandalkan Tuhan adalah keputusan iman. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita sedang berkata bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Kita tidak lagi hidup berdasarkan rasa takut, tetapi berdasarkan kepercayaan. Dunia mungkin berkata bahwa kita tidak sanggup, tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita sanggup karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Setiap kali kita berserah, Tuhan bekerja dengan cara yang seringkali tidak kita lihat, tetapi selalu sempurna. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak hidup dalam kepanikan, melainkan dalam ketenangan. Bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena kita tahu kepada siapa kita bersandar. Dalam badai kehidupan, Tuhan adalah jangkar yang menahan kita agar tidak tenggelam. Dalam lembah yang gelap, Tuhan adalah terang yang menuntun langkah kita. Ketika kita lemah, justru disinilah kuasa Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Mengandalkan Tuhan juga berarti belajar taat. Taat bukan karena terpaksa, tetapi karena percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Ketika kita memilih berjalan dalam kehendak Tuhan, kita sedang memilih jalan yang membawa damai sejahtera dan kekuatan sejati. Yang kedua, menerima kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus adalah hadiah dari Tuhan yang kita terima ketika kita percaya kepada Yesus. Roh Kudus bukan hanya hadir sebagai penghibur, tetapi juga sebagai penolong, pembimbing, dan sumber kekuatan. Dalam setiap tantangan hidup, Roh Kudus menyertai kita dan memberi kita kekuatan untuk bertahan dan melangkah maju. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita dibebaskan dari kecemasan dan ketakutan karena kita tahu ada pribadi ilahi yang berjalan bersama kita. Kita dapat berbicara kepada Tuhan melalui doa dan menerima tuntunannya melalui firman Tuhan. Roma 15 ayat 13 mengatakan, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Roh Kudus menanamkan pengharapan di dalam hati kita. Di saat keadaan terlihat gelap, Dia menyalakan terang di dalam jiwa kita. Di saat kita merasa tidak mampu, Roh Kudus mengingatkan bahwa Tuhan sanggup. Di saat kita goyah, Roh Kudus meneguhkan iman kita. Itulah sebabnya orang percaya tidak mudah hancur, karena ada kuasa ilahi, yaitu Roh Kudus yang menopang hidup umat-umat Tuhan. Kekuatan Roh Kudus tidak membuat kita kebal dari masalah, tetapi membuat kita kuat di dalam masalah. Kita mungkin menangis, kita mungkin terluka, tetapi kita tidak binasa. Kita mungkin jatuh, tetapi kita bangkit kembali. Sebab Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk memulihkan, menguatkan, dan membawa kita kepada kemenangan. Ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan, tetapi oleh kasih dan kebenaran. Kita belajar untuk hidup dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan iman yang teguh. Inilah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini kita perlu mengakui bahwa kita adalah manusia yang lemah. Tetapi dalam kelemahan inilah kita menemukan kekuatan Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal.
Dengan demikian, kita akan mengalami damai dan kekuatan yang datang dari Roh Kudus. Hidup dalam kekuatan Roh Kudus dan mengandalkan Tuhan adalah pilihan yang bijaksana. Dalam setiap situasi, kita memiliki jaminan bahwa Tuhan hadir dan bekerja. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak pernah sendirian. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan merasakan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Marilah kita hidup dalam kemenangan, dengan iman yang teguh dan hati yang penuh pengharapan, karena Roh Kudus yang Tuhan berikan senantiasa menyertai kita melewati setiap persoalan hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui seluruh perenungan kita pada pagi hari ini, kita diteguhkan bahwa hidup Kristen sejati bukanlah hidup yang bebas dari masalah, tetapi hidup yang dikuasai oleh kekuatan Roh Kudus di tengah setiap masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa perjalanan hidup akan selalu mudah, tetapi Ia menjanjikan penyertaan dan kekuatan yang tidak terbatas bagi setiap orang yang mau bersandar kepadanya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak lagi terombang-ambing oleh keadaan, tidak dikendalikan oleh ketakutan, dan tidak ditundukkan oleh tekanan hidup. Oleh karena Roh Kudus yang diam di dalam kita adalah Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Inilah rahasia kehidupan orang percaya, bukan mengandalkan kemampuan diri sendiri, melainkan hidup dalam kuasa Allah yang bekerja melalui kelemahan kita. Saat kita menyerahkan ketakutan, kekhawatiran, dan keterbatasan kita kepada Tuhan, Roh Kudus mengubahnya menjadi keberanian, pengharapan, dan kekuatan yang baru, sehingga kita mampu berdiri teguh, melangkah maju, dan tetap setia apapun situasi yang sedang kita hadapi. Hidup dalam kekuatan Roh Kudus berarti hidup dalam hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan, di mana setiap langkah, keputusan, dan perjuangan diserahkan kepada pimpinan Tuhan. Ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, kita tidak lagi dikuasai oleh emosi, rasa putus asa, atau tekanan dunia, melainkan oleh kasih dan kebenaran Tuhan yang menuntun kita kepada damai sejahtera sejati. Kita belajar melihat hidup bukan dari sudut pandang keterbatasan manusia, tetapi dari perspektif iman yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang jauh melampaui apa yang dapat kita pikirkan dan bayangkan. Dengan demikian, hidup kita menjadi kesaksian bahwa kuasa Allah nyata, bahwa kasih-Nya memulihkan, dan bahwa Roh Kudus terus bekerja untuk membawa kita dari satu tingkat iman kepada tingkat iman yang lebih tinggi, sampai akhirnya hidup kita memuliakan Tuhan di dalam segala hal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami, Allah yang kudus, Allah yang kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami
roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya iman kami diteguhkan, hati kami dikuatkan, dan hidup kami dipimpin oleh kehendak-Mu. Biarlah setiap langkah kami berjalan dalam terang dan kebenaran-Mu, dan setiap hari kami hidup dalam kemenangan yang Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah, yang memberikan kami kekuatan, pengharapan, dan hidup yang baru di dalam Engkau. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu membutuhkan dan merindukan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu Bapa. Berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu Tuhan, serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.